Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada topik limit fungsi aljabar. Khususnya kita akan masuk pada topik menyelesaikan limit dengan mengalihkan akar sekawan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan limit dengan metode substitusi dan juga metode pemfaktoran. Hari ini kita akan masuk pada metode yang ketiga, yakni menyelesaikan limit dengan mengalihkan akar sekawan. Kenapa harus mengalihkan akar sekawan? Karena terkadang saat menyelesaikan soal limit, kita tidak dapat menemukan jawabannya dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni dengan metode pemfaktoran maupun metode substitusi. Sebagai contoh, soal sebagai berikut. Limit X dibagi akar 1 ditambah X dikurangi akar 1 dikurangi X untuk X mendekati 0. Coba kita selesaikan soal ini dengan metode substitusi. Kita ganti X-nya dengan 0, kita dapatkan 0 per akar 1 plus 0 dikurangi akar 1 dikurangi 0. X-nya diganti 0 semua ya. Sehingga kita peroleh 0 per akar 1 ditambah 0 adalah akar 1 dikurangi akar 1 dikurangi 0 adalah akar 1, sehingga 0 per akar 1 dikurangi akar 1. Akar 1 itu 1, sehingga 0 dibagi 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0 per 0. Ingat bahwa 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu, artinya dia bukan jawaban. Oleh karena itu, kita tidak dapat menemukan hasil dari limit ini dengan menggunakan metode substitusi. Kalau kita coba dengan pemfaktoran, apakah bisa? Kesulitan kan ya? Maka soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, yang dimaksud dengan akar sekawan itu seperti apa sih? Nah, ingat bahwa X dikurangi A, bentuk kawannya adalah X plus A. Kemudian akar X dikurangi A, bentuk kawannya adalah akar X ditambah A. Akar X dikurangi akar A, bentuk kawannya adalah akar X ditambah akar A. Dan akar X ditambah A dikurangi B, bentuk kawannya adalah akar X ditambah A ditambah B. Perhatikan bahwa bentuknya itu sama, hanya saja kalau dia dikurangi, bentuk kawannya ditambah. Dikurangi, ditambah, dikurangi, ditambah. Begitu ya, jadi bentuknya sama plek. Hanya saja kalau tandanya negatif, tandanya dikurangi, kawannya tandanya ditambah, begitu. Jadi kalau akar X ditambah akar 1 tambah X dikurangi akar 1 dikurangi X, maka bentuk kawannya adalah sama ya, hanya ini ditambah. Oke, kita masuk ke pembahasannya saja agar lebih mudah dipahami. Nah, kita ambil contoh soal yang tadi ya, limit X dibagi akar 1 ditambah X dikurangi akar 1 dikurangi X untuk X mendekati 0. Sudah kita coba dengan substitusi, hasilnya adalah bentuk tak tentu. Maka kita akan menggunakan metode mengalihkan akar sekawan. Maksudnya bagaimana? Kita tulis bentuk soalnya sama persis, kemudian kita kali 1, karena bentuk tertentu dikali 1 itu kan tidak merubah hasil. Nah, satunya ini kita ganti dengan akar sekawan dari soal yang bentuk akar ini, menghasilkan bentuk limit X dibagi akar 1 ditambah X dikurangi akar 1 dikurangi X kali. Nah, kita ganti satunya dengan sekawan dari soalnya. Karena ini dikurangi, maka bentuk sekawannya adalah ditambah. Perhatikan bahwa yang dikalikan bukan hanya penyebutnya saja, tetapi pembilangnya juga kita kalikan karena agar tidak merubah hasil. Nah, kemudian perhatikan bahwa bentuk penyebutnya ini akan sama ya. A dikurangi B, terus ini A ditambah B. Jadi bentuknya sama, hanya saja ini dikurangi, yang di sini ditambah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, ingat bahwa A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi yang depan dikuadratkan, dikurangi yang belakang dikuadratkan. Nah, untuk soal yang kita punya ini, kita misalkan bahwa akar 1 ditambah X-nya adalah A, kemudian akar 1 dikurangi X yang di belakang ini adalah B. Maka kalau kita kalikan hasilnya tentu yang depan ini kuadrat dikurangi
yang belakang ini kuadrat. Akar dikuadratkan, hilang akarnya, gitu kan ya. Maka hasilnya adalah X dikali bentuk sekawannya tetap. Nah, ini X dikali bentuk sekawannya dibagi yang belakang ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah hilang akarnya ya. Tinggal 1 plus X dikurangi 1 min X. Paham ya sampai sini? Lalu kita selesaikan bentuk penyebutnya. Pembilangnya kita biarkan dulu. Jadi tetap X dikali bentuk sekawannya dibagi 1 plus X ini tetap. Minnya kita kalikan ke 1 min X. Jadinya min kali 1 adalah min 1. Ditambah min. Ditambah X dapat dari min dikali min X gitu ya. Kemudian kita operasikan lagi, kita sederhanakan. 1 dikurangi 1, ini kan habis ya, maka hasilnya menjadi, kita pindah ke sini, yang pembilangnya, yang atas ini tetap dibagi, X ditambah X adalah 2X. Nah, lihat bahwa ini X, ini 2X, bisa kita sederhanakan. Nah, di metode mengalihkan dengan akar sekawan, setelah kita kalikan akar sekawannya, harus ada yang bisa disederhanakan, harus ya. Kalau sudah bisa kita sederhanakan seperti ini, nah bentuknya tinggal bentuk sekawannya dibagi 2. Langkah selanjutnya adalah kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0. Kita dapatkan akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 dikurangi 0 dibagi 2. X-nya diganti 2 gitu ya. Diganti 0 gitu ya. Hasilnya adalah akar 1 ditambah 0 itu akar 1, akar 1 dikurangi 0 itu akar 1. Maka akar 1 itu 1, 1 ditambah 1, 2 ya. Jadi 2 per 2 hasilnya adalah 1. Begitu. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, caranya adalah kita kalikan akar sekawannya. Kemudian kita operasikan. Lalu harus ada yang disederhanakan. Dan kemudian langkah terakhir adalah kita substitusi nilai X-nya. Kita ketemu jawabannya adalah 1. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua biar lebih paham gitu ya. Kita lihat soalnya, limit 3 dikurangi akar 4X ditambah 1 dibagi X min 2 untuk X-nya mendekati 2. Kita coba dulu dengan metode substitusi ya. Kita substitusi nilai X-nya sama dengan 2. Berarti 3 dikurangi akar 4 kali 2 itu kan 8 ditambah 1. Jadi akar 9 dibagi X-nya ini diganti 2 berarti 2 dikurangi 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian 3 dikurangi akar 9. Akar 9 itu kan 3. 3 dikurangi 3, 0. 2 dikurangi 2, 0. 0 per 0. Kita ingat bahwa 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Dia bukan jawaban. Sehingga dengan metode substitusi kita tidak menemukan jawaban dari limit ini. Maka kita gunakan metode mengalihkan akar sekawan. Caranya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, soalnya ini kita kalikan dengan 1. Kemudian satunya kita ganti dengan sekawan dari soalnya. Sekawannya adalah bentuk yang ada akarnya. Jadi sekawan dari 3 dikurangi akar 4X plus 1. Siapakah dia? Nah, tentu saja bentuknya sama, hanya saja di sini dikurangi berarti sekawannya ditambah. Dan yang dikalikan tidak hanya penyebutnya saja, tetapi pembilangnya, tidak hanya pembilangnya saja, tetapi penyebutnya juga dikalikan. Nah, kita operasikan dengan A min B kali A plus B seperti tadi ya. Yang depan ini kita ibaratkan seperti A, yang belakang ini B, maka hasilnya adalah A kuadrat. 3 kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, akar dikuadratkan, hilang akarnya, tinggal 4X plus 1. Yang bawah kita biarkan terlebih dahulu. X min 2 kali 3 plus akar 4X plus 1. Nah, kita operasikan yang atas dulu. 3 kuadrat itu 9. Nah, dikurangi 4X. Min kali 4X jadi dikurangi 4X gitu ya. Min 4X. Kemudian min kali 1. Min 1. Gitu. Kita selesaikan lagi. 9 dikurangi 1 itu 8 ya. Dikurangi 4X-nya tetap. Dibagi penyebutnya masih sama. Kemudian langkah berikutnya adalah harus ada yang bisa disederhanakan, harus ada yang bisa kita saling bagi gitu. Bentuknya harus ada pembilang dan penyebut itu harus ada yang sama.
Karena ini bentuknya tidak sama, maka harus kita buat jadi sama dulu. Caranya gimana? 8 min 4x sama-sama bisa kita bagi 4 atau kita keluarkan 4-nya. Maka 8 dikeluarkan 4 masih 2 dibagi 4 gitu ya, masih 2 dikurangi 4x dikeluarkan 4-nya tinggal x. Nah, perhatikan bahwa ini 2 dikurangi x, sementara yang bawah x dikurangi 2 ini belum bisa kita sederhanakan. Maka agar yang atas ini bisa sama dengan yang bawah bentuknya, maka kita keluarkan min-nya. Jadi limit x mendekati 2 min 4 kali x min 2, tinggal dibalik ya, dibagi x min 2 kali 3 plus akar 4x plus 1. Nah, sekarang sudah ada bentuk yang bisa kita sederhanakan. X min 2 dibagi x min 2, itu kan bisa ya. Maka selanjutnya tinggal limit min 4 dibagi 3 plus akar 4x ditambah 1 untuk x-nya mendekati 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusi nilai x-nya sama dengan 2 gitu kan ya. Berarti min 4 per 3 plus akar 4 kali. Nah, x-nya ini diganti 2 ditambah 1. Tinggal kita selesaikan. Min 4 dibagi 3 plus akar 4 kali 2 itu 8 ya, ditambah 1 akar 9. Akar 9 itu 3, berarti min 4 dibagi 3 ditambah 3 sama dengan min 4 per 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2 gitu ya. Hasilnya adalah min 2 per 3. Nah, ini selesai. Jadi dari soal kedua, langkahnya sama seperti soal pertama tadi ya. Kita kalikan dengan akar sekawannya dulu, kemudian kita operasikan. Harus ada yang bisa disederhanakan. Nah, bahasa sederhananya harus ada yang bisa dicoret, kemudian baru kita substitusi nilai x-nya. Begitu. Nah, langkah menyelesaikan limit dengan mengalihkan akar sekawan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah kalikan dengan akar sekawannya. Kemudian sederhanakan atau harus ada yang bisa dicoret. Kemudian yang terakhir adalah substitusi nilai x-nya. Nah, kemudian selesaikan sampai dapat bentuk yang paling sederhana. Nah, berikut ini, nah inilah langkah menyelesaikan limit dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, berikutnya Ibu beri latihan soal, ada 4 latihan soal, silahkan di screenshot, dicatat di buku, dikerjakan. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan pada saya. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.